Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Alfisyarifah, mahasiswa PGMI Universitas Islam Malang, akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan penyebaran data. Di sini kita akan belajar tentang apa itu ukuran pemusatan data, kemudian ukuran letak data, dan juga ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang banyak dipakai sebagai alat atau parameter untuk digunakan sebagai bahan pegangan dalam menafsirkan suatu gejala yang akan diteliti berdasarkan hasil pengelolaan data yang Anda kumpulkan. Ukuran pemusatan sendiri terdiri dari rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, modus, dan median. Rata-rata hitung atau mean merupakan nilai yang mewakili kumpulan data, yaitu nilai yang kurang dari nilai itu, nilai yang lebih dari nilai itu, dan nilai itu sendiri. Untuk data tunggal seperti X1, X2, X3, sampai dengan Xn, maka dapat dilihat seperti rumus X sama dengan sigma Xi per N. Keterangan, X adalah rataan hitung, N adalah banyak data, dan Xi adalah data ke I. Yang kedua adalah modus. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data atau bila dilihat dalam data berbentuk tabel, dan modus adalah nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Seperti contoh, berapakah modus data dari 12, 34, 14, 34, 28, 34, 34, 28, dan 14? Maka kita bisa mengubahnya dalam bentuk tabel, seperti pada gambar tabel di samping ya. Setelah kita buat tabel, maka kita akan mengetahui bahwa modus dari data tersebut itu adalah 34. Yang ketiga ada median. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil ke yang terbesar. Contohnya adalah 1, 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9. Setelah diurutkan dari yang terkecil dan ke yang terbesar, dapat kita ketahui bahwa nilai tengahnya itu adalah 6. Maka median dari contoh 1 adalah 6. Contoh 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Maka mediannya adalah 4 tambah 5 tambah 2 sama dengan 4,5. Selanjutnya adalah ukuran letak. Ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil adalah nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Adapun ukuran letak data yaitu terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Desil merupakan bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke yang terbesar menjadi 10 bagian. Sedangkan kuartil adalah sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak sesudah disusun menurut urutan nilainya. Maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Dalam kuartil dikenal dengan istilah kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua Q2 atau median, kuartil ketiga adalah Q3, dan yang terakhir adalah persentil. Persentil merupakan bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar menjadi 100 bagian. Selanjutnya adalah ukuran penyebaran data. Yang pertama ada jangkauan data atau rank. Jangkauan data atau rank yaitu dengan menggunakan rank maka dapat diketahui gambaran secara kasar tentang variasi suatu distribusi data, di mana nilai rank ini sangat kasar karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang lain selain nilai ekstrimnya. Kemudian yang kedua adalah jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, sedangkan simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil adalah transformasi dari jangkauan kuartil yang digunakan untuk menjelaskan variabilitas karena semi kuartil lebih terfokus pada pertengahan atau 50% dari distribusi, sehingga kondisi kurang dipengaruhi oleh skor yang ekstrim. Yang terakhir ada simpangan rata-rata dan simpangan baku. Simpangan rata-rata merupakan rata-rata hitung nilai absolut simpangan.
Untuk menutup kekurangan dari nilai rank, maka bisa dihitung nilai simpangan rata-rata. Maka demikian, simpangan rata-rata memperhitungkan nilai-nilai lain sebagai nilai ekstrim distribusi data. Yang terakhir ada simpangan baku atau standar deviasi. Simpanan baku ini paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran data. Dengan menggunakan simpangan rata-rata, hasil pengamatan penyebaran sudah memperhitungkan seluruh nilai yang ada pada data, namun karena dalam bentuk perhitungan menggunakan nilai absolut, maka tidak diketahui arah penyebarannya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.